Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Yesi April Dayani. Ya, sudah 2 minggu ya aku nggak bikin podcast lagi. Tapi sekarang aku udah standby lagi untuk bikin podcast di episode ketiga ini teman-teman. Oke, minggu ini aku akan mengangkat tema tentang apakah ada kaitannya antara kegagalan dengan kesuksesan. Wah, aku suka banget sama materinya. Ini tuh kenapa aku ngangkat materi tentang ini? Karena teman-teman aku DM aku dan minta bahas tentang tema ini gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Kalau ditanya tentang apakah ada hubungannya antara kegagalan dengan kesuksesan, menurut aku jelas ada. Kenapa? Karena tanpa adanya kegagalan, maka tidak akan ada kata kesuksesan gitu. Jika kita bicara soal kegagalan itu menurut aku adalah suatu pijakan kita untuk mencapai kesuksesannya. Ketika kita gagal, wajar kita sedih, wajar kita kecewa. Aku yakin itu tuh adalah fitrah dan perasaan seorang manusia. Dan aku juga pernah berada di posisi seperti itu. Tapi, dan juga jangan gimana ya, kalau misalnya kita mengalami kegagalan juga, kita gak boleh nganggap diri kita bodoh. Kita gak boleh nganggap diri kita gak bisa. Aku gak bisa ngelakuin itu, pasti gagal lagi. Gak kayak gitu caranya. Coba kita tukar atau kita change mindsetnya. Aku harus lebih baik nih dari ini gitu. Pokoknya aku harus ganti strategi. Gimana caranya supaya aku bisa dapetin itu gitu. Misalnya di tingkat lomba, kita misalnya lomba kita mau juara 1 misalnya. Tapi kita gagal. Kita ganti strategi besoknya. Mungkin kita rubah dari cara belajar kita, atau mungkin kita baca buku lebih banyak lagi gitu. Tapi ketika kita masih gagal, bukan berarti Tuhan gak sayang, bukan berarti Tuhan gak mau kamu dapetin keberhasilan itu gitu. Tapi positive thinkingnya, mungkin Tuhan itu mempunyai jalan dan hal yang lebih indah untuk kamu gitu. Bahkan lebih daripada apa yang kamu bayangkan selama ini. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebagai kotak yang akan membuat kamu stuck di sana gitu. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai tombak yang lebih baik untuk kamu menjadi orang yang lebih keren ke depannya. Kayak gitu. Aku salut sama orang-orang yang gagal, tapi mereka mau bangkit lagi gitu. Mereka mau berusaha lebih keras lagi. Aku salut banget sama orang-orang yang kayak gitu. Karena untuk membangun yang seperti itu tuh gak mudah teman-teman gitu. Butuh keyakinan dan butuh tekad beserta semangat yang kuat dalam diri gitu. Makanya kita bisa membangun pondasi semangat itu lagi. Teman-teman, ketika semangat itu sudah kandas dalam diri kita pasti gak akan mau lagi ngelakuin apapun, gak semangat lagi ngelakuin ini dan itu. Untuk itu, tetaplah semangat dalam diri, bangun itu lagi, bangun semangat, bangun percaya diri, pokoknya percaya sama kemampuan diri sendiri kalau kamu bisa gitu. Kamu bisa ngelakuin itu. Setiap manusia itu mempunyai kemampuan dan potensi yang berbeda-beda dalam diri mereka, yang dianugerahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah diciptakan dengan sebaik mungkin gitu. Gak akan ada yang sia-sia dari sana. Teman-teman, kita semua itu keren. Teman-teman keren. Jadi, jangan pernah ragukan kemampuan yang ada dalam diri. Dan ketika aku bicara soal kegagalan ini, aku jadi ingat cerita tentang seorang ilmuwan. Pasti teman-teman udah pernah dengar cerita tentang
ilmuwan ini. Ya, dia adalah seorang penemu lampu pijar. Siapa? Namanya adalah Thomas Alva Edison. Jika bicara tentang Thomas Alva Edison ini, dia itu dulu hidupnya pahit juga gitu. Tahu nggak teman-teman? Saat dia di sekolah, dia itu dianggap bodoh, dicaci, dimaki, dicemoohkan, bahkan sampai-sampai dia itu dikeluarkan dari sekolah gitu. Setelah dia 3 tahun mengenyam pendidikan formal di sekolahnya. Sampai pada akhirnya Ibu Thomas ini membuat sebuah tempat mengajar dalam rumah itu untuk Thomas yang diberi nama homeschooling dan disitulah Ibu Thomas mengajarkan dia banyak hal. Sampai akhirnya Ibu Thomas itu bisa melihat perubahan anaknya gitu. Bahwa apa yang dikatakan orang-orang tentang Thomas ini salah gitu. Anaknya ini bukan orang yang bodoh, tapi sebaliknya. Anaknya ini atau Thomas ini pun merupakan orang yang sangat jenius gitu. Jika dilihat dari cerita hidupnya, Thomas ini pernah jualan sayuran, jualan ya kayak jualan permen gitu. Bahkan dia itu ya pokoknya jualan yang mungkin bisa dia lakukan untuk mendapatkan uang saat itu gitu ya teman-teman. Sekeras itulah perjuangan hidupnya gitu. Sampai setelah dia lama berjualan, akhirnya dia fokus ke dunia komunikasi. Dan di sanalah perjuangannya untuk menciptakan lampu pijar itu dimulai. Dalam tahap dia membangun usahanya itu atau misalnya ingin membentuk penemuan itu, dia mengalami 1000 kegagalan dalam setiap kali mencoba membentuk penemuan itu. Bayangkan teman-teman, 1000 kegagalan loh gitu, 1000 kali. Mungkin itu tuh untuk bangkit itu bukan hal yang mudah gitu. Bukan hal yang sangat mudah. Itu hal yang sangat sulit gitu. Tapi dia bisa bangkit dari sana. Dia mencari cara lain dan terus-terusan berjuang, berusaha keras agar penemuan yang dia ciptakan itu berhasil. Bisa berguna untuk orang banyak. Dan teman-teman tahu akhirnya the end of the story, dia sukses menemukan penemuan itu gitu. Sampai dia akhirnya dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia gitu. Dia menjadi inspirasi banyak orang, dia memotivasi banyak orang gitu. Sampai pada akhirnya walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi penemuannya dan segala inspirasi yang diberikan semasa hidupnya itu masih tetap dikenang oleh orang banyak sampai sekarang. Begitulah perjuangan Thomas Alva Edison selama ini gitu. Dan gak mungkin teman-teman. Semua itu mungkin terjadi ketika kita mau usaha. Jadi kayak gitu. Jadi dari pengalaman hidup Thomas Alva Edison itu, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, ketika kita mengalami kegagalan, ayo bangun mindset positif. Kalau kita bisa bangkit lagi, kita bisa bangun lagi. Yang kedua, cari cara lain supaya kita bisa mendapatkan itu. Jangan fokus ke satu cara aja, tapi cari terus hal-hal atau cara lainnya. Yang ketiga, jadilah orang yang lebih bersabar. Sabar gitu. Mungkin ini butuh proses. Kayak gitu teman-teman. Yang keempat, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Karena ketika kita mengalami kegagalan,
itu tuh mungkin ujian dari Allah gitu, supaya membuat kita menjadi orang yang lebih kuat dan lebih tegar. Kita nggak akan tahu apa aja rencana yang udah dirancang Allah untuk kita. Bahkan bisa jadi itu lebih baik dan lebih indah daripada apa yang kita bayangkan nih kita tuju selama ini. Kesuksesan itu banyak jalannya dan banyak caranya. Dan ketika kita sudah mencapai titik keberhasilan atau kesuksesan, pertahankan itu. Dan jadilah orang yang semakin rendah hati kepada siapapun. Dan tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Mungkin satu quote dari aku untuk kita dan untuk teman-teman semuanya. Keberhasilan itu adalah puncak berlian dari sekian banyak kegagalan yang sudah kita alami. Yakinlah, kalau kita semua itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa dalam diri kita. Dan dalam diri teman-teman termasuknya. Jadi, jangan pernah ragukan diri kita sendiri. Percaya dirilah kepada diri sendiri. Untuk itu, mungkin sekian dari aku untuk tema podcast episode ketiga ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Semoga kedepannya kita semua bisa terus sharing-sharing bareng. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe in this video. Dan supaya teman-teman tetap bisa lihat notifikasi aku bikin video baru gitu. Thank you banget. Aku tutup, teman-teman. Seneng banget bisa berbincang-bincang dengan teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya di episode selanjutnya.